Apa yang bisa kita lakukan kalau posisi yang kita terima ternyata tidak sesuai dengan posisi yang ditawarkan dan dijanjikan oleh perusahaan pada saat interview kerja? Tonton sampai habis untuk menolong diri kamu atau orang lain yang mengalaminya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Kali ini gue akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke DM gue. Gue nggak bisa sebutin namanya karena ini kayaknya confidential ya. Jadi gini, dia nanya ke gue gini, "Hai Kak Samuel, aku dapat tawaran untuk sebuah posisi di salah satu startup. Namun, setelah masuk, aku tidak ditempatkan di posisi yang mereka sebutkan. Waktu interview, aku make sure daily rutinnya kepada HR dan user. Namun, faktanya, setelah aku masuk ke dalam perusahaan, aku malah dijadikan telesales." Kita stop dulu di sini, ini masih panjang curhatnya. Jadi, yang bisa kita lihat di sini adalah kandidat ini atau karyawan ini sudah make sure, sudah memastikan pada saat interview tentang job description dari pekerjaan yang ditawarkan. Which is itu udah bagus, oke? Berarti ini udah bagus. Ya, bahkan dia sampai tanya daily rutinnya, pekerjaan sehari-harinya itu apa. Nah, kita lanjut ya. Di kontrak memang tidak menyebutkan job detailnya, Kak. Hanya nama posisinya saja. Oke, kita stop dulu di situ. Job desk-nya tidak ditulis, tetapi nama posisinya ditulis di kontrak. Ya. Nah, dan setelah aku di sana, perusahaan membuat nama posisi yang keren. Namun mereka semua dijadikan telesales, Kak. Jujur, aku sedih banget karena sebelumnya aku aktif di pekerjaan lama. Boleh minta pencerahannya, Kak? Jujur, aku bingung harus ngelakuin apa. Terima kasih sebelumnya. Ya, prihatin juga ya teman-teman dengan kondisi yang dialami oleh teman kita ini gitu. Dan menurut pengalaman gua, hal ini juga bukan hal baru, tetapi hal yang sering terjadi. Oleh karena itu kita memilih untuk mengangkat topik ini di video YouTube kita. Nah, sebelum kita mulai membahas, gue disclaimer dulu nih. Gue bukan orang hukum, gue bukan ahli hukum. Tetapi sebagai HR, kita juga harus tahu juga hukum-hukum atau undang-undang yang mendasari hal-hal yang terkait dengan HR atau sumber daya manusia. Nah, kita lihat ya, ada undang-undang apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Yang pertama, berdasarkan pasal 13 PP nomor 35 tahun 2021 disebutkan bahwa isinya perjanjian kerja itu setidaknya ya harus menyebutkan jabatan atau jenis pekerjaannya. Nah, dalam hal ini, dalam kasus yang tadi, berarti si perusahaan itu tidak menyalahi aturan. Karena disebutkan di ceritanya tadi bahwa perusahaan ini di kontraknya sudah ada nama posisinya. Nah, apakah harus mencantumkan job description-nya? Nah, kalau di sini sih, di undang-undang ini nggak ada kewajiban untuk kita harus mencantumkan job description di kontrak kerja. Kesimpulannya adalah perusahaan ini tidak melanggar hukum atau undang-undang dari kontrak kerjanya. Oke? Tapi nah, bagi karyawannya tetap aja nyebelin ya, tetap aja nyebelin. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil atau apa langkah yang bisa kita lakukan terhadap perusahaan ini kalau kalian sedang mengalami ini? Yang pertama, yang gue perlu tahu adalah apakah ada bukti tertulis ataupun bukti yang bisa dibuktikan gitu ya bahwa memang si HR ini atau usernya sudah memberitahukan job detail tentang pekerjaan ini dan yang diberitahukan ini memang berbeda dari apa yang dia kerjakan. Masalahnya, kalau ini hanya sekedar omongan, tidak ada bukti tertulisnya, maka ya agak sulit untuk membuktikannya. Ya, dan akhirnya kita bisa saja dengan orang HR-nya atau dengan usernya bisa saja jadinya hanya debat kusir saja. Nah, oleh karena itu, untuk karyawan atau untuk pencari kerja, ini tips yang pertama. Ketika kalian sedang interview kerja, ya, tanyakanlah
dengan detail apa job description-nya. Tetapi saat menanyakannya, kalian juga harus memberitahukan kepada pemberi kerja atau kepada perusahaan tersebut bahwa tujuan bertanya tentang job detail ini adalah, atau job description ini adalah, bukan karena kamu nggak mau ngerjain kerjaan di luar job desk. Oke? Jangan sampai rekruternya jadi salah paham. Ya, jadi kamu harus bilang, Pak, Bu, saya mau nanya soal job description-nya. Tetapi bukan berarti karena saya tidak mau mengerjakan pekerjaan di luar job desk ini. Tapi saya hanya mau memastikan apakah ini pekerjaan yang menarik buat saya. Apakah ini pekerjaan yang cukup menantang buat saya. Ya, jadi kalian boleh untuk tanyakan hal tersebut. Nah, ketika mereka sedang menjelaskan, tentunya kalian nggak bisa merekamnya ya, itu nggak etis juga. Ya. Tapi yang bisa kalian lakukan adalah mencatat sambil menulis. Lagi-lagi, minta izin kepada rekruter yang bilang, boleh minta izin saya catat ya apa saja job description-nya. Boleh, itu masih etis, oke? Dah catat. Nah, kalau sudah dicatat, maka yang harus kalian atau yang bisa kalian lakukan adalah kalian tulis lalu dikirimkan lewat WhatsApp atau email si rekruternya itu. Lalu bilang di email atau di WhatsApp itu bilang bahwa Bapak, Ibu, terima kasih sudah melakukan interview dengan saya. Nah, ini adalah catatan saya tentang job description yang tadi Ibu atau Bapak infokan. Nah, apabila mungkin ada yang kurang tepat, saya minta masukannya. Tapi ini supaya untuk menjadi pemahaman saya saja tentang posisi yang ditawarkan. Ya, di email lalu dikirimkan. Nah, dengan demikian kita jadi punya yang namanya bukti tertulis. Oke, dengan cara yang sopan. Kan nggak sopan kalau misalkan, Bapak Ibu, tadi job desk yang Bapak Ibu jelaskan bisa dikirimin aja nggak ya ke saya? Nah, itu kan nggak sopan ya. Yang ada itu gila nih kandidat songong banget gitu ya. Nggak bisa. Ya, tapi justru kalian atau kita lah yang harus proaktif untuk menuliskan hasil dari diskusi kita pada saat interview, di confirm melalui email atau sesuatu yang bentuknya tertulis. Kalau dia nggak jawab emailnya gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah pernah menuliskan ini dan sudah pernah mengirimkan ini dan tidak ada bantahan ya dari pihak perusahaan. Sehingga kalau hal-hal seperti tadi itu terjadi, ya, maka kita bisa punya bukti tertulis. Nah, semoga teman-teman sebagai kandidat atau sebagai karyawan kalian jadi punya dengan tips ini kalian jadi bisa mempersiapkan sehingga hal-hal seperti yang tadi itu bisa dihindari ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan dong Kak Sam kalau misalkan ini terlanjur ya? Udah jadi nasi jadi bubur. Saya udah ada di perusahaan ini dan saya nggak suka dengan pekerjaannya dan saya merasa tertipu. Aku tertipu, gitu kan sih lagunya. Ya gitulah ya. Tiba-tiba ada lagunya di pikiran saya, teman-teman. Ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah satu, kita harus tetap menjaga sopan santun, manner kita ya. Kita harus ngomong baik-baik lah sama HR-nya ya atau sama atasan kita. Yang mana aja duluan boleh ya. Mana yang kamu merasa nyaman aja. Ngomong baik-baik, bilang bahwa saya merasa bahwa pekerjaan yang ditawarkan dengan apa yang saya dapatkan sekarang ini sangat jauh berbeda. Ya, mungkin boleh ditanyakan apa alasannya? Apakah karena dilihat saya punya potensi di sini atau kenapa begitu ya? Dan kita jujur saja. Misalkan kita bilang, oke, kalau saya tidak terlalu suka dengan pekerjaan ini, ya kita bilang gitu ya. Kita bilang bahwa saya tidak suka dan ini bukan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ada nggak solusinya? Bisa nggak saya dipindah sesuai dengan apa yang ditawarkan sebelumnya ya. Nah, setidaknya kita harus mulai dari situ. Atau win-win solutionnya adalah oke, saya mau coba dulu deh untuk melakukan ini ya. Jangan-jangan setelah melakukan ini jadinya saya suka dan akhirnya mau tetap untuk bekerja di sini. Tapi saya akan melakukan ini mungkin saya coba 1 bulan dulu gitu. Nah, setelah itu saya akan datang lagi ke Bapak atau Ibu. Lalu kita akan diskusi lagi, apakah ada pekerjaan lain yang bisa saya lakukan di perusahaan ini yang lebih sesuai dengan apa yang sudah pernah dijanjikan. Ya.
itu bisa dibilang cara yang paling sopan gitu ya, yang bisa kita lakukan dan elegan gitu. Jadi jangan juga kita jadi ngomongin di belakang, bersungut-sungut, lalu produktivitas kita jadi jelek, kualitas kita jadi jelek, jangan juga seperti itu. Mendingan ngomong aja terus terang perasaan kita dan mencari win-win solution-nya ini seperti apa. Kalau tadi kita ngomong dari sisi kandidat dan karyawan. Tetapi di video ini gue juga pengen ngomong dari sisi HR dan perusahaan. Ya, menurut gue, walaupun hal tersebut tidak melanggar undang-undang, tetapi bagi gue pribadi ya, itu adalah hal yang tidak etis. Janganlah kita sebagai HR atau perusahaan mentang-mentang lagi kejar target rekrutmen, terusnya kita ngebagus-bagusin nama posisi supaya orang tertarik. Ya, setelah orang tertarik ikut interview, terusnya kita nggak ngejelasin atau kita berbohong bahkan tentang job description dari posisi tersebut demi mengejar target rekrutmen kita. Janganlah kita seperti itu. Saya pun dulu pernah punya pengalaman merekrut ratusan orang dan targetnya itu besar sekali. Waktu itu di perusahaan saya pun juga strateginya gitu, kita bikin namanya yang keren-keren deh gitu ya. Tapi yang terjadi adalah sebagai HR, begitu kandidatnya datang, lalu udah ikut psikotes, ikut apa, lalu datang ketemu saya untuk interview, lalu saya mulai jelaskan kerjaan kamu adalah sales, kamu jualan ini. Lalu dia mulai bengong. Saya nggak tahu soal kalau nama posisinya itu keren banget Kak gitu ya. Saya pikir itu apa gitu, ternyata ini jualan. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Nah, sebagai HR kan kalian juga membuang-buang waktu kalau kayak begitu. Mendingan di iklan lowongannya udah jelas, ini kerjaannya sales, ya sales. Mau atau nggak mau, ya you take it or you leave it. Ya, mendingan kayak gitu aja sebagai HR. Jadi kalian nggak buang-buang waktu. Artinya orang yang datang ke kalian, kandidat yang datang ke kalian, itu memang kandidat yang sudah siap dan mau untuk bekerja sebagai sales. Ini contohnya sales ya, karena biasanya banyak banget yang masalah kayak gini nih sales gitu ya. Nah, terus di sisi lain, kita sebagai HR punya kewajiban untuk menjaga employer branding kita. Nah, kalau kayak begini, ya kalau misalkan ini di blow up ke media gitu ya, maka nama startup ini itu kan bisa jadi jelek sebagai pemberi kerja, bener nggak? Wah, belum apa-apa aja udah tanda kutip bohong kepada karyawan. Nah, itu kan nggak baik untuk employer branding kita. Ya, jadi baik HR, business owner, ataupun CEO, coba perhatikanlah. Jangan sampai iklan-iklan lowongan kerja kita itu manipulatif. Ya, dibagus-bagusin tapi tidak menjelaskan yang sebenarnya pekerjaannya itu apa. Ya, mari kita sama-sama menjaga etika dalam berbisnis, baik dari sisi kandidat maupun juga dari sisi HR dan juga business owner. Ya. Semoga video ini bisa mengingatkan kita semua dan bisa menjadi pencerahan buat kalian yang sudah terjebak di posisi yang tidak terlalu kalian sukai karena tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, nah jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya di channel YouTube Tanya Kasem supaya kalian bisa mendapatkan update tentang video-video yang bermutu, berkualitas tinggi ya, seputar human resource, seputar dunia kerja, leadership, dan juga growth mindset. Sampai jumpa.